Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hukum AA, khususnya kita belajar hukum bersama saya Akil Arsalan Esa. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman, rekan maupun masyarakat pada umumnya yang selalu setia di channel Hukum AA kita ini. Tema hari ini, bingung setelah perceraian, pembagian harta bersama maupun gonogini. Simak penjelasannya. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan. Yang pertama, harta bersama dan harta bawaan. Selanjutnya, Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gonogini, yang termasuk dalam gonogini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Selanjutnya di pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya adalah harta benda yang tidak termasuk harta gonogini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan, yang berupa hadiah atau warisan dari orang tuanya. Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diizinkan oleh undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak, seperti perjanjian pernikahan, atau untuk menghindari konflik masalah keuangan perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan, baik itu suami ataupun istri, baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki, padahal hal tersebut sangatlah penting, terutama bagi pasangan suami istri yang sama bekerja dan memperoleh pendapatannya. Selanjutnya, dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik di masa yang akan datang atau di saat bercerai. Apalagi mungkin sebagian dari kita mengenal istilah uang suami juga uang istri, sedangkan uang istri bukanlah uang suami. Berikut beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam perkawinan jika pasangan suami istri membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinannya. 1. Memudahkan pembagian warisan. Sebagai manusia ciptaan Allah SWT yang Maha Kuasa, kita tidak bisa memastikan apakah kita diberikan umur yang panjang atau tidak. Begitu juga dengan pasangan kita, apakah ditakdirkan untuk menemani kita hingga kakek nenek atau hanya sesaat. Jika hal tersebut terjadi, baik kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT, hal tersebut sangat membantu pasangan ataupun ahli waris dalam menghitung pembagian waris. Begitu juga sebaliknya jika yang terlebih dahulu menghadap Allah SWT adalah pasangan kita.
Pembagian waris terhadap harta bawaan salah satu pasangan yang meninggal bisa langsung dibagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku. Sedangkan harta bersama atau harta gonogini sebelum dilakukan pembagian waris terlebih dahulu dibagi menjadi dua, yaitu bagian pasangan yang masih hidup dan bagian pasangan yang meninggal. Harta yang kemudian menjadi dasar perhitungan pembagian waris adalah bagian pasangan yang meninggal. 2. Meminimalkan perceraian atau meminimalkan terjadinya konflik saat perceraian. Sudah sangat sering kita mendengar konflik perebutan harta baik selama perkawinan yang bisa menjadi pemicu perceraian maupun setelah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, harta yang akan dibagi dan diatur menurut undang-undang adalah harta yang merupakan harta bersama atau yang sering kita dengar harta gonogini. Sedangkan harta bawaan tidak, akan tetapi selalu menjadi milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri, atau masing-masing bisa melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Biasanya ketidakjelasan mana yang merupakan harta bersama dan harta bawaan. Sejak dari awal inilah yang bisa memperumit pembagian harta gonogini setelah perceraian itu terjadi. Demikian penjelasan kita mengenai harta bersama atau yang sering kita dengar gonogini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman, rekan maupun masyarakat umumnya yang setia di channel Hukum AA. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe sehingga channel Hukum AA ini berkembang. Terima kasih.